Hai minasang, konnichiwa. Berjumpa kembali dengan Yati Hasta di program Hoki, Hongyaku Daisuki. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar menerjemahkan sebuah koseki. Kita mulai dengan menerjemahkan di bagian paling atas. Ichi no ichi, ini adalah halaman. Jadi dokumen ini seluruhnya ada berapa halaman dan kita sedang berada di halaman berapa. Ichi no ichi artinya halaman 1 dari 1 halaman atau versi pendeknya halaman 1 dari 1. Kemudian zenbu jiko shome. Zenbu artinya semua, seluruhnya, keseluruhan. Jiko artinya hal, perihal, item, atau dalam hal ini bisa diartikan data. Karena semua hal yang tercantum di sini adalah data-data. Kemudian shome artinya bukti atau keterangan. Jadi zenbu jiko shome bisa diartikan keterangan seluruh data. Atau kita juga bisa mengartikannya menjadi surat keterangan seluruh data. Kenapa ada tambahan kata surat, sedangkan di sini tidak ada kata show? Alasannya yang pertama adalah nanti di bagian akhir dari dokumen ini, kita akan menemukan bahwa di sana tertulis kono shomesho. Jadi memang dokumen ini adalah sebuah shomesho. Alasan yang kedua, jika teman-teman pernah berkesempatan menerjemahkan beberapa kali koseki, biasanya di sini kadang-kadang tertulisnya zenbu jiko shomesho. Tetapi ada juga yang menulis zenbu jiko shome. Jadi, apabila diterjemahkan menjadi surat keterangan seluruh data, menurut saya boleh-boleh saja. Karena memang ini adalah shomesho. Apabila teman-teman punya pendapat lain untuk penerjemahan frasa zenbu jiko shomesho ini, tulis di komentar ya. Kemudian kita berlanjut ke baris berikutnya. Hongseki artinya alamat tinggal tetap, atau ada juga yang menerjemahkannya menjadi domisili tetap. Nah, di mana hongsekinya di sini tertulis Nagano-ken, Nagano-shi, Tambajima, Ichome, Seng, Banjiong. Ini adalah cara penulisan ala Jepang. Ketika kita menerjemahkan atau memilih untuk melatinkan, karena ini adalah alamat, jadi ada yang berpendapat bahwa alamat itu tidak perlu diterjemahkan, tapi cukup dilatinkan. Nah, apabila kita ingin menerjemahkan atau melatinkan, apabila penulisan alamat ala Jepang itu dimulai dari yang paling besar ke yang paling kecil, maka ketika kita melatinkan, kita mulai dari yang kecil ke yang paling besar. Jadi, di sini diterjemahannya menjadi 1 strip 1000 strip 4 Tambajima Naganoshi Nagano. Nah, kenapa Nagano ini hanya ditulis Nagano? Jadi setelah keng atau mulai dari keng itu biasanya hanya ditulis namanya. Kemudian selanjutnya shime artinya nama lengkap. Tanaka Yuko. Tanaka adalah nama keluarga. Biasanya ditulis dengan huruf besar semua dan di posisi yang depan. Baru sebelahnya adalah nama diri, dan nama diri ini hanya huruf pertama saja yang ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, koseki jiko. Koseki artinya kartu keluarga. Kalau di Indonesia kita familiar dengan penyebutan kartu keluarga. Atau sebenarnya adalah bisa juga diartikan daftar keluarga. Tapi kita di sini memilih yang familiar saja dengan yang terjadi atau yang disebut di Indonesia, yaitu kartu keluarga atau KK. Jadi koseki jiko adalah data KK atau data kartu keluarga. Kemudian yang menjadi bagian dari data KK adalah koseki hengse. Hengse artinya penyusunan atau pembuatan. Jadi koseki hengse itu berarti pembuatan kartu keluarga. Yang menjadi bagian dari koseki hengse adalah
Hengsebi atau tanggal pembuatan. Jadi kartu keluarga ini kapan dibuat? Di sini tertulis Rewa Goneng Gogatsu Yoka 8 Mei 2023. Nah, bagaimana cara kita mengonversi dari tahun Rewa ke tahun Masehi? Pertama, kita harus tahu dulu Rewa dimulai dari 1 Mei 2019. Jadi, Rewa 1 adalah tahun 2019. Untuk menghitung Rewa 5 itu berarti dimulai dari tahun 2018 ditambah 5 tahun, ketemunya 2023. Jadi Rewa Goneng adalah tahun 2023. Sekarang kita akan menerjemahkan di bagian tengah. Koseki ni Kiroku Sariteiru Mono. Ini adalah subjudul dan kita akan menerjemahkan dari belakang, yaitu dari mono, orang. Kiroku Sariteiru, yang tertulis, tercatat atau tercantum. Kemudian koseki ni, di dalam kartu keluarga. Jadi koseki ni Kiroku Sariteiru Mono adalah orang yang tercatat di dalam kartu keluarga. Nah, siapa saja dan apa saja yang tercatat? Ini yang paling atas adalah data yang pertama. Nah, artinya nama. Jadi ini adalah nama diri saja, bukan nama lengkap. Namanya adalah Yuko. Yuko adalah nama diri dari kepala keluarga yang ada di dalam kartu keluarga ini. Nah, kenapa ini adalah perempuan? Nanti akan terjawab di slide-slide selanjutnya. Kemudian di bawahnya adalah data Yuko. Jadi data yang menjadi milik dari Yuko itu apa saja? Yang pertama adalah Seinengapi, artinya tanggal lahir. Kapan Yuko ini dilahirkan? Yaitu Showa Gojuneng Shigatsu Yoka, 4 April 1975. Bagaimana cara kita menghitung tahun Showa ke Masehi? Kita harus tahu dulu kapan Showa itu dimulai. Showa dimulai ketika atau setelah Kaisar Hirohito naik tahta, yaitu 25 Desember 1926. Jadi Showa 1 adalah tahun 2026. Untuk menghitung Showa Gojuneng berarti tahun 1925 ditambah dengan 50, jadi tahun 1975. Jadi Showa Gojuneng adalah tahun 1975. Kemudian sebelahnya di sini Haigusha Kubung. Kubung artinya klasifikasi atau penggolongan. Kemudian Haigusha artinya pasangan. Nah, di sini adalah pasangan yang menikah, jadi adalah suami atau istri. Jadi Haigusha Kubung itu adalah status hubungan suami istri, atau kalau diterjemahkan sonomama adalah klasifikasi pasangan. Tetapi di Indonesia kita lazimnya itu mengenal dengan status hubungan suami istri. Dan apa status dari Yuko? Di sini adalah suma atau istri. Selanjutnya Cici. Siapa ayah dari Yuko? Di sini tertulis Tanaka Yoshimichi. Kemudian Haha, Tanaka Kaori. Siapa ibunya Yuko adalah ibu Tanaka Kaori. Kemudian Zokugara. Ini adalah hubungan dalam keluarga. Yuko ini di dalam keluarganya apa? Yaitu di sini disebutnya Nijo, yaitu putri kedua atau anak perempuan kedua. Selanjutnya masih di bagian tengah, Mibung Jiko. Mibung artinya identitas atau diri. Jadi Mibung Jiko bisa diartikan data diri. Apa saja data dirinya? Yang pertama adalah suse atau kelahiran. Kemudian data-data kelahirannya adalah ini. Yang pertama adalah susebi, yaitu tanggal lahir. Kapan Yuko itu dilahirkan? Showa Gojuneng Shigatsu Yoka.
Ini sudah dibahas di slide sebelumnya, karena di sana tadi juga tercantum. Jadi 4 April 1975. Kemudian Sussechi, tempat lahir, di mana Yuko dilahirkan, yaitu di Nagano-ken, Naganoshi, di kota Nagano, prefektur Nagano. Nah, kenapa di sini diterjemahkan, sedangkan tadi alamat tidak diterjemahkan? Kalau alamat utuh memang tidak diterjemahkan. Saya mengikuti usulan atau pendapat bahwa alamat itu tidak diterjemahkan. Tetapi kalau ini hanya sebuah keterangan, itu boleh diterjemahkan. Kemudian todokedebi artinya tanggal pelaporan atau tanggal pemberitahuan. Kapan pelaporan atau pemberitahuan tentang kelahirannya Yuko ini dilakukan. Di sini tertulis Showa Gojuneng Shigatsu Nanoka, yaitu sekitar 3 hari setelah kelahirannya, 7 April 1975. Todokedenin, orang yang melaporkan atau pelapor. Siapa pelapornya? Yaitu Cici, ayah dari Yuko. Setelah tadi data tentang kelahiran Yuko, berikutnya adalah data tentang pernikahan, yaitu Konging, pernikahan. Apa saja data-data yang terkait dengan pernikahan Yuko ada di sini. Yang pertama adalah Kongingbi, tanggal pernikahan. Kapan pernikahan Yuko dilaksanakan? Yaitu Rewa Goneng Gogatsu Nijuyoka, 24 Mei 2023. Kita sudah belajar tadi di depan bagaimana mengonversi tahun Rewa ke Masehi. Selanjutnya adalah Haigu Shashime. Haigusha adalah pasangan, dan mereka adalah pasangan menikah, jadi suami atau istri. Haigu Shashime berarti nama lengkap suami. Siapa nama lengkapnya adalah Ari Satya. Tetapi di sini terjemahannya Ali Satya, bukan Ari Satya. Bagaimana kita tahu? Caranya adalah bertanya kepada klien, karena cukup sulit untuk googling nama dari Tanaka Yuko, karena Tanaka Yuko ini adalah orang biasa, bukan Tanaka Yuko yang artis. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara atau sangat kesulitan untuk menggoogling atau meriset nama dari Ibu Tanaka Yuko. Satu-satunya cara adalah dengan bertanya agar tidak salah, karena nama tidak boleh salah. Salah nama bisa jadi salah orang. Kemudian Haigu Shano Kokuseki. Kokuseki artinya kewarganegaraan. Jadi Haigu Shano Kokuseki artinya kewarganegaraan suami. Apa kewarganegaraannya? Indonesia Koku, Indonesia atau WNI. Selanjutnya adalah Haigu Shano Seinenggapi, artinya tanggal lahir suami. Kapan suaminya dilahirkan? Yaitu Seireki Senkyu Nanajuneng Ichigatsu Suitachi, 1 Januari 1970. Seireki adalah kalender barat, yaitu kalender Masehi. Jadi tidak perlu dikonversi, tinggal ditulis saja. Selanjutnya Juzen Koseki. Juzen artinya sebelumnya, Koseki artinya kartu keluarga. Jadi Juzen Koseki artinya kartu keluarga sebelumnya. Di mana di sini tertulis Nagano-ken, Naganoshi, Tambajima, Ichome, Hyaku Banchi Ichi, yaitu di 100 strip 1 Tambajima, Naganoshi, Nagano. Kemudian di sini tertulis Tanaka Yoshimichi, yaitu kepala keluarga dari kartu keluarga yang ada di sini, yaitu bapaknya atau ayahnya dari Yuko, yaitu Bapak Tanaka Yoshimichi. Kemudian di sini selanjutnya adalah sebuah tulisan di dalam kotak yang di bawahnya adalah kosong, tidak ada isinya.
dan tulisannya adalah Ika Yohaku. Ika artinya di bawah ini, artinya baris selanjutnya atau ruang selanjutnya. Kemudian Yohaku artinya kosong. Jadi memang sengaja dibuat kosong. Sekarang kita akan menerjemahkan bagian akhir dari dokumen ini. Hakko Banggo. Hakko artinya penerbitan. Banggo artinya nomor. Jika kita artikan sonomama, berarti Hakko Banggo adalah nomor penerbitan. Tetapi ini kurang jelas apa yang diberi nomor penerbitan. Oleh karena itu kita perlu mencari objeknya. Nah, karena ini adalah sebuah dokumen, jadi objeknya adalah dokumen. Jadi, Hakko Banggo bisa diartikan nomor penerbitan. Cara ini disebut teknik addition, yaitu menambahkan suatu kata atau frasa dengan tujuan agar hasil terjemahan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, nomor dokumennya adalah kita tuliskan berapa nomornya. Tinggal kita copy saja. Kemudian di sini ada Naganokeng Naganoshi. Kita tulis lagi Naganokeng Naganoshi. Kemudian selanjutnya ada sebuah kalimat Korewa koseki ni kiroku sarete iru jiko no zenbu wo shomeshita shomeng de aru. Nah, bagaimana agar kita lebih mudah menerjemahkan kalimat ini? Caranya kita terjemahkan per bagian. Dimulai dari korewa, artinya ini adalah. Kemudian koseki ni, di dalam kartu keluarga. Kiroku sarete iru jiko, berarti data yang tertulis atau tercatat di dalam kartu keluarga. Kemudian zenbu, semua. Kita rangkai lagi ya dengan yang tadi. Jadi semua atau seluruh data yang tercatat di dalam kartu keluarga. Kemudian shomesta, menerangkan. Kemudian shomeng de aru, shomeng artinya dokumen. Jadi jika kita gabung dimulai dari sini, ini adalah, kemudian dari sini belakang ke depan, dokumen yang menerangkan seluruh data yang tercatat di dalam kartu keluarga. Selanjutnya di sini ada tanggal Rewa Goneng Gogatsu Nijuyoka 24 Mei 2023. Saya rasa ini tidak perlu kita bahas lagi, kita sudah membahasnya di depan tadi. Kemudian Naganokeng Nagano Shicho. Shicho artinya wali kota. Jadi Naganokeng Nagano Shicho artinya wali kota Nagano, prefektur Nagano. Siapa nama beliau? Adalah Ogiwara Kenji. Ini kita harus searching, harus kita riset, cari tahu sampai dapat. Kemudian di sini ada sebuah cap. Aslinya ada sebuah cap, maka di terjemahannya kita tulis cap. Terakhir, kita akan menerjemahkan di bagian footnote. Di sini ada sebuah kalimat yang berbunyi Kono shomesho ni wa fuseboshi no sochi o shite arimasu. Jadi ini adalah yang tadi saya utarakan di depan. Ada sebuah kata atau frasa yang secara tersurat tertulis shomesho. Nah, sekarang kita akan mengartikan kalimat ini. Kono shomesho ni wa berarti di dalam surat keterangan ini. Kemudian selanjutnya fuseboshi adalah pencegahan perbuatan ilegal. No sochi, sochi artinya tindakan atau langkah. Kemudian jika kita rangkai menjadi fuseboshi no sochi artinya tindakan untuk mencegah perbuatan ilegal. Shite arimasu terdapat. Jadi jika dirangkai menjadi di dalam surat keterangan ini terdapat tindakan untuk mencegah perbuatan ilegal. Nah, minasang, itu tadi pembahasan kita tentang koseki. Jika ada usulan, pendapat lain, atau sesuatu hal yang ingin didiskusikan, jangan lupa tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!